Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bareng-bareng kita baca niat pembukaan majelis, walaupun majelisnya tinggal 15 menit. Masya Allah, semuanya ilmu, semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertambah keberkahan di atas keberkahan. Di bulan Dzulhijjah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan untuk kita banyak-banyak menabung amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana luar biasa tadi kita sudah dengarkan keagungan daripada Syahrullahil Haram dan perputaran daripada kehidupan kita di dunia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujung dari semuanya adalah Allah menuntut kita untuk takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kembalinya kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu salat kita, baik itu puasa kita, baik itu zakat kita, baik itu haji kita, semua ibadah kita ujung wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal pikiran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ulul albab humul muqarrabun. Ulul albab diartikan oleh para ulama al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah hakikatnya orang-orang yang punya akal pikiran yang cerdas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca doa awal pembukaan yang diajarkan selalu di dalam majelis kita, yang diajarkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dilalata ala al-huda wad du'a ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya fattah ya alim يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق. وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع. ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib li Imam Abu Ghadil Husain Abi Syuja, di dalam pembahasan yang sudah 4 bulan yang lalu mungkin terbentur dengan acara-acara momen-momen, sehingga pengajiannya memang subhanallah sesuai omongan saya juga. Saya bilang ini pengajian kita di dalam bab haji udah terakhir saya mengajarkan di dalam babul ibadah, karena babul muamalahnya dipegang oleh guru kita Ustaz Habib Ahmad Mujtaba. Jadi bab terakhir ini gak terlalu banyak. Al-Imam Abi Ghadil Husain di dalam menerangkan babul haj, kitabul haj, beberapa hanya perlu waktu sedikit. Saya kira mungkin dalam bulan depan juga insya Allah selesai. Bertepatan juga dengan guru kita. Tadi saya sentil juga Habib Nabil. Habib gimana nih Habib, udah mau habis ini kitab. Udah ada belum kabar berita dari guru kita? Beliau pinter juga balikin ke saya. Kemarin ngomong nggak dengan Habib Umar waktu di sana? Dibalik-balikin kita jadinya. Memang waktu kita ke Hadramut luar biasa padatnya Habib Umar, dan beliau juga udah persiapan untuk pergi ke India. Waktunya luar biasa padat, panasnya juga luar biasa. Jadi kita kalau datengin beliau pasti di waktu subuh. Itu kesempatan yang paling nyaman. Tapi begitu juga murid-murid beliau, tamu-tamu beliau nggak rela Habib Umar itu sendirian. Ditempel terus. Jadi kita nggak ada waktu untuk bertanya. Ada kesempatan 2 kali nggak bisa juga bertanya. Tapi insya Allah kata Habib Nabil, kedatangan beliau nanti bulan Agustus
kita bisa tanya, apa kita balik lagi dengan kitab-kitab yang telah kita baca, apa kita maju? Mudah-mudahan maju. Mudah-mudahan maju kitabnya. Kita baca kitab-kitab berikutnya. Karena fikih ini luar biasa dalamnya, perlunya. Jadi orang-orang sekarang enggak mentafsirkan segala sesuatu hukum Allah Subhanahu wa taala semaunya dewek, semaunya aja. Nah, sekarang man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatawawwa maq'adahu finnar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa orang yang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya. Sekarang kan banyak kayak gitu ya. Bukan lagi ulama, bukan lagi madhab, bukan lagi imam yang dipakai, otak-otakan aja udah. Semuanya mau dengan pendapatnya masing-masing. Na'udzubillah min ghadabillah. Falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka siap-siap menempati tempatnya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara sengaja, maka siap-siap juga dia menempati tempatnya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti semua jalur yang dibawa dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari madhab ahli sunnah wal jamaah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran, penafsiran-penafsiran, takwil-takwil, aliran-aliran yang di luar manhaj ahlus sunnati wal jamaah para salafun salih. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di dalam arkanul umrah. Arkanul umrah di dalam kitab Ghayah wat Taghrib di sini dikategorikan 3, dimasukkan 3. Dalam kitab yang lain mungkin kita akan baca di syarahnya bahwa rukun umrah dan rukun haji bedanya 1, hanya wukuf di Arafah. Ada mengatakan rukun haji 6, berarti rukun umrah ada 5. Tapi di sini Al-Imam Qadhi Husain Abi Syuja memasukkan 3 perkara intinya. Enggak dimasukin tartib bainal mu'dhamul arkan, dan juga tidak dimasukkan oleh beliau di dalam pendapatnya antara tawaf dan sa'i dijadikan 1. Dikatakan di sini wa arkanul umrati thalathatun al-ihram wa tawafu wa sa'yu wal halqu wa at-tagsir. Yang pertama ihram. Ihram maksudnya adalah niat, bukan pemakaian ihramnya tapi niatnya. Pemakaian ihramnya dan awal mulanya di miqat itu adalah kewajiban daripada haji dan kewajiban daripada umrah. Umrah bisa 3 tempat miqatnya. Miqatnya Ja'ranah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Yang dipakai oleh Rasulullah SAW, yang dilaksanakan umrahnya oleh Rasulullah SAW adalah Ja'ranah. Kemudian diperintahkan Sayyidatuna Aisyah untuk umrah dari Tan'im. Kemudian sebagian para istri-istri Rasulullah SAW berumrah dari Al-Hudaybiyah. Ini dari umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Rasulullah SAW, mulainya dari miqat. Tapi maka niat ihramnya wajib seperti niat haji kemarin. Niat haji dan niat umrah adalah rukun, bukan wajib. Rukun dari arkanul hajj dan umrah. Kemudian yang kedua, wat tawaf umrah, tawaf fardunya di dalam umrah. Wassa'i, itu tawaf ada 10 syaratnya, dan sa'i ada 7 syaratnya. Mungkin kita nggak ngulang lagi, udah pernah berkali-kali di dalam kitab Safina, kemudian kitab Mukhtasar, kita pernah utarakan semuanya. Kemudian tawaf dilakukan 7 kali dan sa'i dilakukan 7 kali. Bedanya sa'i dari Safa dan Marwah, sa'i dari Safa dan Marwah, sedangkan tawaf dari sekeliling daripada utamanya mendekati Ka'bah, di luar Sajarwan dan di luar Hajarul Aswad. Sekarang sudah dibatasin memang. Nah, kita keliling sampai Masjidil Haram. Itu dibebaskan oleh ulama untuk kita bertawaf di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Adapun tawaf di luar Masjidil Haram enggak ada yang memfatwakannya. Enggak ada yang berfatwakan tawaf boleh dari luar Masjidil Haram. Tawaf ya di Masjidil Haram, afdalnya dekat dari Mahijat Ismail, berputarnya dari sebelah kiri kita. Ka'bah kita puterin mulai dari Hajarul Aswad. Terus kita keliling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Walaupun tidak harus wajib mutawaliyat, tidak harus berurutan. Kalau kita nggak kuat, 1 kali istirahat, 2 kali istirahat, boleh-boleh aja. Tapi afdalnya dengan kita melaksanakannya langsung 7 kali putaran. Begitu juga melangsungkan sa'inya. Sa'inya juga nggak wajib, nggak merupakan rukun, langsung dari tawaf kita langsung sa'i. Kalau kita udah nggak kuat dari tawaf kita istirahat, sa'inya kita tunda, boleh. Tapi afdalnya dari tawaf langsung kita kerjakan sa'i.
Al-halaq wa tagsir ini khilaf. Khilaf, ada yang mengatakan Imam Rafi'i mengatakan wajib min wajibatil hajj, ada yang mengatakan Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Minhajnya adalah di dalam kitab Raudhahnya beliau mengatakan adalah rukun min arkanil hajj. Kemarin kita sudah bahas di sini rukun min arkanil hajj. Abi Syuja sini Qadhi Husain mengatakan 4 daripada rukun haji: ihram, wukuf bi Arafah, tawaf, mabit, tawaf wasa'i. Ini yang diambil oleh Qadhi Husain. 4 enggak dimasukin al-halaq wa tagsir. Tapi Imam Nawawi mengatakan yang mu'tamad yang dipakai oleh Ibn Hajar, bahwa Imam Ramli juga mengatakan bahwa yang paling kuat pendapatnya adalah al-halaq, nyukur atau mencukur dengan silet atau mencukur dengan gunting. Ada tagsir, ada halaq. Al-halaq itu dengan musa, dengan silet loh, dengan benda yang tajam. Buat tagsir mengurangi, bisa dengan dibakar, bisa dengan ulama, bisa dengan dipotong, itu tagsir. Afdalnya halaq. Afdalnya al-halaq, memotong habis kalau kita lagi umrah atau lagi haji. Kecuali kita umrahnya tamattu, hajinya tamattu, umrah duluan. Nah, kita potong dulu sedikit, baru setelah haji kita habiskan seluruh daripada rambut kepala kita. Nggak bisa diganti dengan rambut lain. Tapi boleh nggak ganti rambut jenggot? Nggak bisa. Rambut cambang kita mau diganti? Nggak bisa. Hanya al-halaq dan taksir itu dengan rambut utama kita, kepala kita, rambut kepala kita. Boleh 3 rambut minimal, kata ulama, atau 1 rambut dibagi 3. Emang ini pembahasan fikih selalu yang nyempil-nyempil begini nih, yang teliti-teliti sekali. Ulama berikan walaupun bukan untuk dipraktekin, jangan gila juga gitu. Ambil 1 rambut kita potong 1, 2, 3. Pelit banget. Afdalnya adalah mencukur habis. Mencukur habis itu harus dengan benda yang seperti silet, yang tajam. Yang tajam yang menghabiskan seluruh pori-pori rambut kita. Itu afdalnya. Kemudian dengan taksir. Kalau nggak bisa dengan halaq, ya taksir. Kita potong aja. Atau sebagian ulama mengatakan dibakar. Boleh aja. Kalau kita nggak sengaja bakar rambut kita, nggak ada sesuatu, bakar kita. Boleh. Boleh bagian daripada makna taksir. Makna taksir. Tapi ya tadi hitungannya 3 minimal. Paling kagak 3. Atau 1 rambut dibagi 3. Itu pendapat yang paling minim. 1 rambut dibagi 3, kelewatan banget itu. Kemudian wajibatul hajj. Kemarin sebenarnya sudah kita terangin antara rukun, wajib, sunan, makruhat, muharramat. Di dalam bab ibadah enggak jauh-jauh dari itu semuanya. Syurutul ibadah, syurutus sihhatil ibadah, shalah, siyam, zakah, hampir sama syarat-syaratnya. Islam, baligh, agil, hur, itu semuanya rata-rata hampir sama. Cuma bedanya di haji ada istita'ah, ada rukun kemampuan, baik kemampuan secara langsung dia melaksanakannya dengan 7 syarat, atau kemampuan dari segi biayanya, tunggangannya, apa yang dikeluarkan dari kebutuhan pulang perginya, maliyahnya, istita'ah maliyahnya. Itu dibahas oleh para ulama di dalam syurut sahnya haji, syurut sahnya haji. Kemudian rukun-rukun haji. Rukun kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Dan wajib bagi orang yang meninggalkan atau merusak daripada rukun hajinya, dia mengqadha secara fauran dari madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ditarahi. Tergantung udurnya kalau Imam Syafi'i. Tergantung udurnya. Kenapa dia kok meninggalkan daripada rukun-rukun hajinya? Dia rusak rukun hajinya. Kemudian ada wajibatul hajj. Kewajiban haji beda tuh. Biasanya antara rukun dan wajib di semua ibadah sama artiannya. Tapi di babul hajj beda. Antara rukun dan kewajiban dibedakan. Karena persamaan di dalam kitab fikih secara bahasa rukun, fardu, wajibat, mutahatim ada 6 persamaannya. Maktub itu sama artiannya. Tapi di dalam haji dibedakan oleh ulama. Rukun kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Wajib kalau ditinggalkan sah, tapi harus dia mengeluarkan mengeluarkan denda. Itu perbedaan antara kewajiban haji dan rukun haji. Di sini dikatakan wa wajibatul hajj ghairul arkan salah satu asya. Kewajiban haji selain rukun katanya, selain rukun, bukan rukun dia. Salah satu asya. Di sini hanya
dimasukkan 3, padahal ada 7. Dia nggak masukin di sini Imam Qadhi Husain, nggak masukin mabit bi Muzdalifah, mabit bi Mina, tawaful wada', nggak dimasukkan oleh beliau. Tapi al-mu'tamad di dalam madhab kita Imam Syafi'i bahwa wajibatul had ada 7. Tapi Imam Abi Syuja masukannya hanya 3 saja. Al-ihram minal miqat. Yang pertama ihram dari miqat. Yang tadi itu. Miqat tempat memulai kita untuk niat haji. Itu namanya miqat. Nah, miqat terbagi 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada waktunya. Waktunya untuk kita memulai haji dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Ashar, Dzulhijjah wa ayyamut tasyrik habis. Yang 3 itu al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di situ ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang diwajibkan kita memulai hajinya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Ashar, Dzulhijjah wa ayyamut tasyrik. Sudah habis kerjaan haji itu. Diawali dengan Syawal. Kalau kita mau mulai dari Syawal, hebat itu orang. Awal. Mungkin orang-orang dulu ya yang pakai kapal laut itu, dia hebat tuh. Mulai hajinya, perjalanannya bisa 3 bulan, pulang 3 bulan, 6 bulan untuk haji itu. Mungkin ada yang lebih dari itu. Dia udah dari Indonesia udah pakai ihram, nggak lepas-lepas itu. Bayangin aja. Makanya dulu lebih, ya kalau dia bilang lebih mirip dengan zamannya Rasulullah SAW. Al-hajju ash'ath akbar. Haji itu kumal, berdebu. Karena memang kerjaannya keluar keras. Kerjaannya begitu meletihkan. Nah, nanti insya Allah waktunya memang nggak cukup. Wajibatul hajj kita akan bahas secara detail, tapi insya Allah ya, kita akan habiskan pembahasannya sebelum guru kita datang. Jadi insya Allah awal bulan mendatang, bulan Juli, sebelum masuk bulan Agustus, kita akan selesaikan bab haji. Dari bulan Agustus kita bisa bicara dengan guru kita untuk memilihkan kita lagi bab ibadah di dalam kitab fikihnya. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu-waktu kita dan Allah jaga diri kita. Allah tambahkan kekuatan Islam, iman, ihsan, ma'rifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba-hamba Allah pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan curahan rahmat, pandangan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.